Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dan dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk memerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Jala Jakuba mardalan di juru nasida, ia arian marhiti-hiti obun, namar si jongjong manugihon nasida di dalani. Ia borngin nai marhiti-hiti api namar si jongjong manuru nasida. Asa tarbahin nasida mardalan arian dokot borngin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Judul renungan kita hari ini, Allah yang menuntun. Kalau kita bergerak dari tema ini, salah satu dari kita Keluaran yang menjadi pegangan kita di saat umat Israel dalam Exodus, dalam perjalanan umat Israel dari Mesir ke tanah Kanaan bukan perjalanan yang gampang. Sangat susah di padang gurun. Coba kita bayangkan itu. 40 tahun saudaraku. Mereka melakukan itu tanpa persiapan yang cukup dan juga melewati rute-rute yang menyakitkan. Rute yang berputar-putar. Kalau jaraknya sih 800 km itu. Coba kita bayangkan 800 km sampai 40 tahun. Itu hal yang tidak masuk akal kalau berpikir. Tapi disinilah Tuhan membentuk mereka. Maka di sini kita lihat dari sisi ini kita mengangkat temanya Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menuntun mereka, membentuk mereka. Coba kita lihat. Di malam hari Tuhan memberikan terang. Di siang Tuhan memberikan tiang awan yang luar biasa. Coba di sana luar biasa. Jadi ada yang sungguh sangat menarik, menjadi sebuah yang sangat berharga bagi kita dalam tema renungan ini, Keluaran ini, Exodus umat Israel, perjalanan ini yang kita lihat. Dari sini kita akan belajar sesungguhnya yang sungguh luar biasa. Allah berpikir sebelum umatnya juga berpikir. Ini yang harus kita pegang. Nah, di batangnya dipikirin ini bahwa bangsa di perjalanan dan bagaimana Tuhan memikirkan itu. Jadi supaya kita harus mengingat, ada yang harus pertama kita ingin ingat bahwa Allah sudah lebih dahulu memikirkan kehidupan kita, memikirkan keluarga dan memikirkan anak-anak kita, memikirkan masa depan kita. Jadi Tuhan sudah lebih dahulu memikirkan itu, saudara-saudaraku. Allah tidak menuntun bangsa Israel menggunakan rute terdekat atau rute yang biasa. Tetapi karena mereka harus melewati banyak bangsa agar mereka kuat. Oleh karena itu Allah mau mengizinkan mereka melewati rute dan perjalanan yang menyakitkan itu dan berputar-putar itu dan di padang gurun yang menyakitkan itu. Ketika itu dalam mereka di sana kita lihat ada penyerahan diri. Dalam penyerahan diri itulah Tuhan memakai dan membentuk mereka. Jadi ada yang sungguh luar biasa. Harus kita ingat dalam hidup ini. Sebelum kamu ujian, Tuhan sudah mengujimu. Sebelum kamu berpikir, Tuhan sudah memikirkanmu. Maka harus berserah dan belajar seperti itu. Belajar untuk mengimani, belajar untuk dituntun oleh Tuhan. Yang pelajaran yang sangat berharga ketika kita Allah yang menuntun kita dari perjalanan seperti umat Israel. Ada lagi yang sungguh luar biasa. Allah berjalan di depan umatnya, di depan bangsa itu, di depan kita. Allah menjadi penunjuk jalan, kompas sebagai penunjuk jalan seperti
yaitu tiang api tadi, penunjuk jalan itu tiang awan dan tiang api bagi bangsa itu, sekaligus juga merupakan dalam perjalanan mereka di medan perang, di medan perjalanan mereka. Ini harus kita ingat. Yang mau disadarkan di sana agar umat itu bersandar hanya kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah kompas mereka, bahwa Tuhanlah penunjuk jalannya, bahwa Tuhanlah yang membawa mereka, menuntun mereka itu. Walau hal yang sungguh luar biasa di sana itulah sesungguhnya adalah Tuhan menggerakkan mereka berjalan di tangannya, menggerakkan mereka agar mereka tetap setia kepada Tuhan. Yang ketiga yang menjadi pelajaran yang sangat berharga di sini adalah Allah menjadi pelindung bagi umatnya. Ini harus kita ingat. Allah itu menjadi pelindung bagi kita ketika mereka disadarkan oleh Tuhan akan mereka sadar bahwa Allah yang menjadi pelindung. Jadi tidak ada sebenarnya yang perlu mereka takuti, Allah yang melindungi. Jadi kesadaran seperti ini sesungguhnya diingatkan kepada umat itu dan kepada kita, agar kita jangan pernah bersandar kepada pikiran manusia, tetapi kita berlindung pada tangan Tuhan. Berlindunglah pada tangannya, maka Tuhan akan melindungimu, maka Tuhan akan menaungimu dan akan memberikan yang terbaik. Itu sebabnya tangan Tuhan sungguh luar biasa membentuk, menuntun kita. Jadi berpikirlah, itu ada 3 yang harus kita renungkan itu. Ingat, yang pertama tadi adalah Allah yang lebih dahulu memikirkan kehidupan. Jadi jangan coba-coba berpikir lebih hebat dari Tuhan. Jadi jangan, gak usah kamu berpikir akan aku berpikir seperti ini. Enggak, Tuhan sudah lebih. Jadi jangan kamu merasa kita lebih pintar dari Tuhan. Bahaya itu. Tapi Tuhan sudah lebih dahulu memikirkan kita. Dan ingat, Allah di depan kita, bersama kita. Selalu Allah di depan. Selalu Allah yang melindungi kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Amin.